Halo, assalamualaikum sobat RTV. Di Samar Story kali ini kita akan menceritakan ya dari email ahmaditritarina@gmail.com. Terima kasih sudah bercerita kepada kami. Dan kali ini kita akan menceritakan kembali apa yang terjadi waktu si bapak ini mengalami pengalaman horor. Awalnya kayak gini. Bapak ini namanya Ahmad. Kita sebut Pak Ahmad ya. Pak Ahmad ini adalah salah satu pegawai di suatu kepemerintahan. Waktu itu di perjalanan pulang ke rumah ada rame-rame di situ. Rame-rame karena penasaran, berhenti karena takut ada apa-apa dan itu mungkin family atau tetangga, makanya berhenti. Ternyata dilihat ada kecelakaan di situ. Kecelakaan, korbannya di situ penuh dengan darah. Banyak darah, orang-orang semuanya panik gitu karena banyak darah, karena takut disalahin juga sama orang-orang. Akhirnya digotonglah korbannya itu. Kebetulan bajunya Pak Ahmad itu warna putih, bajunya banyak darah di situ. Karena korban banyak darah, dibantulah, akhirnya ditaruh di tempat lebih buat nyaman korbannya Ya, gitu. dipinggirkan lah kayak gitu ya. Karena memang waktu itu nggak ada yang berani bantu ya, karena takut salah semua. Tapi Pak Ahmad ini mencoba memberanikan diri karena memang sudah korbannya nggak bergerak lagi. Dengan kondisi yang baju sudah berlumuran darah, alhasil Pak Ahmad sudah selesai membantu ya kayak gitu. Akhirnya Pak Ahmad membersihkan bajunya. Setelah bersih, barulah Pak Ahmad pulang menceritakan kejadian itu kepada istri dan anaknya di rumah. Singkat cerita, korbannya itu ternyata sudah meninggal, tidak bisa diselamatkan lagi. Karena Pak Ahmad tidak tahu, waktu itu kejadian seperti biasa. Hingga pada malam harinya, Pak Ahmad tidur. Pak Ahmad dan istrinya di sebelah. Pak Ahmad tiba-tiba mendengar suara yang gak begitu jelas, tapi yang pasti suara itu memanggil namanya. Tengah malam dengar kayak gitu, kaget dong ya. Akhirnya Pak Ahmad berusaha mencari tahu dari mana sumbernya suara itu. Dan dia bangun dari tidurnya. Tapi kondisi orang bangun tidur kan gak langsung cret kayak gitu bangun ya, masih kayak lemas kayak gitu, lihat kayak sambil mendengarkan. Dan akhirnya matanya terfokus pada pojokan di kamarnya. Dan Pak Ahmad melihat ternyata ada sosok pocong di pojokan kamarnya. Karena kondisinya Pak Ahmad di situ bangun tidur, hanya kayak gitu. Namanya juga orang masih ngantuk ya, nggak memperdulikan di sekitar. Tapi ada yang aneh, kaget kan ketika ngelihat ada sosok pocong ya di kamarnya. Tapi karena basicnya Pak Ahmad ini juga pemberani terhadap seperti itu, dia lawan tuh rasa takutnya. Akhirnya, kalau diibaratkan sebagai orang yang berkomunikasi, Pak Ahmad dan makhluk itu seperti berkomunikasi kontak batin. Bibirnya diam, tapi mereka ngobrolnya seperti kontak batin dalam hati ya. Jadi Pak Ahmad tanya tuh, "Kamu siapa?" Tapi dalam hati kayak gitu. Nah, entah kenapa Pak Ahmad bisa mendengar apa yang makhluk astral itu bilang. Si pocong itu, Pak Ahmad bisa tahu, bisa dengar. Saya orang yang kamu selamatkan tadi siang. Pak Ahmad kaget. Yang benar, kamu siapa? Katanya. Terima kasih
Anda sudah membantu saya siang itu. Makin panik dong. Tapi dengan tetap tegar ya, Pak Ahmad itu coba memberanikan diri. Bukan, kamu bukan orang yang tadi. Kamu itu adalah jin yang menyerupai orang tadi. Karena Pak Ahmad dengan keberaniannya seperti itu, langsung makhluk pocong ini tiba-tiba wajahnya langsung berubah menyeramkan dan ketawa dan tiba-tiba menghilang. Bes. Pak Ahmad merasa nggak bisa berkata apa-apa lagi. Memang kalau dengerin ceritanya dari Pak Ahmad itu ya, kita ikut jadinya merinding ya. Tapi terlepas dari itu, memang benar sih yang katanya Pak Ahmad. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu atau makhluk astral yang menyerupai seseorang atau siapapun, itu sebenarnya bukan orang itu gitu, tapi jin lain yang menyerupai orang tersebut gitu. Jadi kita juga sebagai manusia jangan langsung percaya gitu aja dan jangan langsung takut ya. Benar, bagus tuh tadi Pak Ahmad menghadapi makhluk itu dengan cara yang benar. Karena memang seperti ini. Kita juga pernah belajar ya, kalau salah memang kita bisa mungkin di komentar nanti. Manusia itu sudah meninggal, roh itu sudah kembali kepada sang pencipta. Tapi mungkin itu adalah jin korin yang menyerupai manusia yang telah meninggal itu. Karena basicnya Pak Ahmad ini mungkin sudah tahu tentang hal-hal seperti itu. Jadi alhamdulillah si Pak Ahmad ini tidak langsung percaya begitu saja. Bagaimana kita harus menyikapinya dengan bijak. Karena memang kalau kita melihat makhluk seperti itu memang di sekitar kita itu ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Tulis komentar kalian, mungkin di antara Sobat RTV ada yang pernah mengalami hal yang sama bertemu dengan jin korin. Kalian bisa tulis di komentar kami di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Samara Story selanjutnya.